Dorce Gamalama meninggal dunia di usia 58 tahun. Seperti apa sosok Dorce Gamalama di mata sahabatnya? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon sahabat Dorce Gamalama, Hetty Sunjaya. Selamat sore, Mbak Hetty. Selamat sore. Ya, Mbak Hetty, sebelumnya kami turut berduka cita atas kehilangan yang saya yakin dirasakan amat dalam oleh keluarga dan para sahabat. Iya, betul. Ya, Mbak Hetty, seperti apa sebenarnya kondisi kesehatan dari mendiang sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pagi tadi? Ya, beliau memang sudah 3 minggu ini dirawat di rumah sakit. Memang kemarin ini memang banyak sekali infotainment atau berita-berita yang minta update tentang Bu Dorce, tapi dari amanah dari beliau sendiri bicara sama saya bahwa Hetty, tolong kalau misalkan saya masuk rumah sakit pagi jangan diekspos, jangan di-share, jangan dikasih berita ke siapapun. Saya nggak mau dengar orang-orang lagi, kasihan mereka, kata gitu kan. Tapi ya gimana ya, udah dari awal dia rasa sakit itu memang pertamanya diabetesnya itu yang drop itu kan, udah dibawa ke rumah sakit, ada seminggu di rumah sakit Pertamina Pusat Kebayoran, dinyatakan memang drop dari diabetesnya itu. Ternyata lebih dari 10 hari di rumah sakit Pertamina divonis kena COVID gitu. Nah ternyata dipindahkan langsung ke rumah sakit Pertamina yang di Cimpruk di tempat COVID. Jadi beliau ya sampai terakhirnya di situ. Jadi bahkan sudah dalam kondisi sakit pun beliau masih memikirkan orang lain ya, tidak mau orang-orang tahu beliau masuk rumah sakit supaya tidak khawatir begitu ya? Iya betul dia udah mengamanahkan ke saya bahwa jangan satupun foto atau berita saya jangan diekspos ya, Het, katanya. Iya, saya bilang, udah Mbak sekarang tenang aja, banyak zikir, minta sama Allah yang terbaik, saya bilang begitu. Ya, sebelum terinfeksi COVID-19, mendiang ini juga sempat mengidap sejumlah penyakit, tadi sempat disebutkan juga oleh Mbak Hetty, yang memang membuat kesehatannya menurun begitu ya selama beberapa tahun terakhir ini. Iya betul. Jadi dari awal dia sakit yang serius itu memang dari pindah ke rumah sakit ke satu, ke rumah sakit yang kedua, yang ketiga itu memang saya yang mengurus. Alhamdulillah saya sudah puas mengurus beliau. Walaupun juga kan anak-anak kan jauh, ada yang di Surabaya, ada yang di Jogja. Jadi ya saya sebagai orang yang terdekat, memang akhir-akhir ini beliau tuh dekat sama saya. Bahkan sering juga ada 1 kali 2 kali dia nginep di rumah saya, selalu dia curhat, Het, kenapa sih gue ini selalu begini mulu, nggak ada sembuhnya, gue kok nggak sembuh penyakit gue, kayak gitu. Saya bilang, enggak Mbak, ini ujian Mbak, saya bilang ini penggugur dosa Mbak, saya bilang ikhlas Mbak nerima penyakit ini, saya bilang gitu. Iya tapi gue capek katanya gitu, tapi kalau gue memang harus diambil, gue ikhlas katanya. Gue udah ikhlas, Het, kalau Allah udah ambil gue ikhlas, gue udah siap selalu begitu ngomongnya. Selama menderita berbagai penyakit selama beberapa tahun terakhir ini, Mbak Hetty yang selalu mendampingi mendiang Dorce sendiri, bagaimana melihat daya juang dari mendiang? Iya, beliau tuh semangat hidup, semangat sembuhnya tuh kuat sekali ya. Bahkan kadang-kadang saya juga suka heran gitu, Mbak mau kemana? Tapi selalu dia telepon saya, Het, gue mau terapi, gue mau fisioterapi di daerah Anu. Terus saya bilang, nggak usah Mbak, nanti aja udah Mbak, nanti aku anter. Enggak, gue udah ini gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, Mbak ini ada terapi di sini, ini ada alternatif di sini, selalu dijalankan sama beliau itu. Karena beliau benar-benar berjuang untuk sembuhnya itu kuat sekali gitu loh. Jadi tidak di rumah sakit aja untuk berobat, tapi dia alternatif kemana-mana itu dia jalanin gitu loh. Iya, bahkan keponakannya sempat menyebutkan di masa sakit sekalipun mendiang Dorce ini masih aktif nyanyi, karaoke, bahkan sempat minta untuk membuat video klip begitu ya Mbak Hetty?
Iya, karena dia pengen dia dalam detik-detik akhirnya dia tuh ingin menghibur gitu loh. Jadi dia tuh selalu ngomong, terakhir itu ngomong sama saya, gue mau bikin ini, mau bikin itu, ini terakhir gue mau bikin supaya orang mengenang gue, kayak gitu. Dia selalu ngomong begitu. Saya bilang, nggak usah ngomong kayak gitu, Mbak pasti sembuh kok, saya bilang begitu. Tapi dia selalu ingin menghibur dirinya gitu loh, menghibur dirinya dan menghibur untuk semua gitu. Dan selalu dia bilangnya tuh, gue mau bikin ini untuk terakhir kali gue, biar orang mengenang gue, kayak gitu. Saya bilang, nggak usah bikin itu, jangan bikin ini itu, Mbak. Saya bilang, orang udah tahu Mbak siapa, Mbak tuh diva entertain. Saya bilang, orang tahu semua kok tentang Mbak. Jadi Mbak sekarang fokus ke penyakit Mbak, sehatkan Mbak, nggak usah aktivitas dulu Mbak. Saya bilang begitu. Ya, padahal sudah lebih dari 30 tahun menemani masyarakat Indonesia dengan berbagai talenta yang dimilikinya, tapi tetap ya di masa sakit sekalipun nalurinya tetap ingin menghibur masyarakat. Betul itu saya salut sama beliau itu. Dia mau berkesan yang baik buat kita semua. Baik, Mbak Heti sendiri ingat kapan terakhir bertemu secara langsung dengan mendiang? 2 hari mau masuk rumah sakit yang kemarin 3 minggu ini. Jadi beliau menitipkan saya bahwa ada satu, dia bilang, ini gue punya lagu satu. Dia langsung ngomong sama saya, tolong dinyanyiin sama yang namanya Koni Nurlita. Dia bilang gitu, pokoknya dia harus nyanyiin biar gue seneng, katanya, biar gue puas, katanya, karena lagu gue semua udah dinyanyiin sama semua penyanyi, katanya. Ini tolong dikasihkan ke dia, katanya gitu. Oh iya Mbak, sampai saya ngedirect langsung ke studio. Dia senang sekali bahwa lagu dia tuh, ciptaan dia tuh langsung dinyanyikan sama teman-teman artis gitu loh. Jadi bisa dikatakan ini mungkin permintaan terakhir dari mendiang kepada Mbak Heti. Iya. Terus permintaan terakhir beliau itu yang sangat saya ingat itu adalah, kalau gue mati, tolong jaga anak-anak gue, jangan sampai dia sedih, jangan sampai dia sedih, dia bilang gitu. Saya bilang, iya Mbak, pasti saya jaga. Saya urus mereka, walaupun mereka sudah berumah tangga juga. Anak-anak ini kan masih belum dewasa ya, masih perlu bimbingan orang tua gitu. Apalagi sekarang anaknya yang paling kecil, yang Abu Bakar ini masih sekolah, jadi bingung. Saya juga, mereka juga saudara-saudaranya ini, keluarganya juga lagi pada bingung gimana ini untuk masa depan anak yang kecil ini gitu loh. Artinya Mbak Heti selain dekat dengan mendiang Dorce juga cukup dekat ya dengan anak-anak dari beliau. Iya. Saya pun waktu anak yang nomor 3 itu yang menikahkan juga saya di rumah saya, menikahnya itu di rumah saya, karena dia menitipkan, tolong ya, si Ijah, maksudnya tuh anak yang ketiga, tolong dia mau nikah, lu urus semuanya ya, perkawinan dia dari ijab kabul sampai nikah dirayain tuh saya yang ngerayain, saya yang menikahkan dia sampai di rumah saya, sampai ngundang teman-teman gitu. Itu benar-benar amanah yang luar biasa gitu loh. Saya jalanin semua apa yang dia mau, asal saya mampu saya jalanin gitu loh. Mbak Heti sempat ikut dalam prosesi pemakaman hari ini? Iya. Ini saya baru pulang dari pemakaman. Semuanya rapi dengan protokol COVID-19 dari rumah sakit tersebut. Jadi kita juga dengan prokes yang dijaga, tidak benar-benar yang proses pemakamannya itu yang benar-benar ikut protokolnya gitu. Iya, dan informasi yang kami terima dimakamkan ditumpuk dengan makam dari suku mendiang ya. Ini permintaan beliau sendiri? Iya betul, beliau sendiri ya. Awalnya kan beliau kan punya beliau bilang begini, kalau saya mati gue mau disolatkan di masjid gue ya, katanya gitu. Dia kan ada masjid yang di itu Al Hayu dan Lubang Buaya, dan pun ada rumahnya juga sebelahnya. Dan waktu itu juga beliau mengamanahkan kalau gue mati di sini kuburnya di samping masjid gue nih, di sini kayak gitu kan. Nah karena mungkin ya meninggalkan secara kayak begini, jadi akhirnya ya yang keluarga semua juga putuskan bahwa udahlah di tempat COVID ini gitu, pas kebetulan ditumpuk sama ponakannya, namanya Indra, almarhum Indra, jadi ditumpuk dengan ponakannya di situ.
Iya, kalau kita dengarkan cerita-cerita dari Mbak Heti tadi, sepertinya mendiang ini seperti sudah mengikhlaskan begitu ya. Kalau dari Iya. keluarga dan kerabat sendiri seperti apa saat ini Mbak Heti? Ya mau nggak mau ya gimana udah memang sudah semua jalan Allah ya. Kita ikhlas, harus ikhlas apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa gitu loh. Walaupun manusiawi kita kehilangan, dibilang ikhlas ya gimana gitu karena hari-hari sama kita gitu loh. Jadi ya saya udah bilang sama anak-anaknya udah ikhlas ya, mama nggak ada, ikhlasin semuanya. Apa yang mama pernah berbuat salah dosa tolong dibuka pintu maaf untuk kalian, saya bilang begitu. Nah makanya kemarin itu waktu 2 hari mau meninggal itu ada konferen di telepon anaknya, terus kakak kandungnya Bu Ita itu dapat telepon dari dokter langsung yang menangani beliau itu almarhum karena memburuk kan keadaannya, terus memburuk dan tidak ada kemajuan. Akhirnya dokter tersebut memberikan 2 option, yaitu minta izin gimana kalau ini pasien katanya diberikan bantuan alat pacu jantung katanya gitu kan, atau option yang kedua adalah memberikan obat untuk supaya alami aja diberikan obat gitu kan. Tapi kami berunding semua, nggak usahlah dipacu-pacu begitu katanya, kasihan karena kalau dipacu gitu kan lebih sakit dia merasakan, takutnya ada yang lebih sakit lagi atau apa gitu kalau dipacu-pacu begitu. Akhirnya kami semua memutuskan bahwa sudahlah, kami sudah ikhlas, dokter sudah memberikan yang terbaik, jadi kami memutuskan bahwa diobatin aja, diberi obat aja gitu. Baik. Nah setelah 2 hari itu ya tambah memburuk, akhirnya ya tiba waktunya hari inilah beliau itu menghembuskan napas yang terakhir ini gitu loh, jam 7:30 tadi pagi. Baik. Mbak Heti, apakah mungkin malam nanti dari keluarga dan kerabat akan ada menggelar kegiatan tahlilan atau pengajian mungkin? Ya mungkin ya ada pengajian lah, mungkin keluarga atau mungkin tetangga dekat kali ya sampai 7 hari mungkin ya. Walaupun beliau sempat ngomong juga sama saya kalau saya mati nggak ada tahlil, dia bilang nggak usah ditahlilin gue katanya gitu. Udah cukup gue habis dikubur udah katanya gitu, lu ikhlasin aja gue katanya gitu. Tapi ya kita sebagai yang kita pegang tradisi sebagai orang muslim kan biasanya kalau orang meninggal itu ada tahlil atau apa gitu kan ya, kita ada pengajian nanti malam sampai 7 hari atau 40 hari gitu. Baik Mbak Heti, kami sangat berterima kasih sudah mau meluangkan waktu berbincang bersama kami, dan sekali lagi kami turut berduka cita atas kehilangan yang dirasakan. Terima kasih Mbak Heti Sunjaya. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.